Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu tentang kas. Sebelum memulai, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, yaitu saya bernama Alif Sari Saragi dan teman saya yang bernama Sarifah Aini Kembaren. Sebelum memulai video, alangkah baiknya untuk like, comment, and subscribe. Happy watching! Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Alif Laila Sari Saragi, yaitu pengertian kas. Nah, kas itu dapat diartikan sebagai nilai uang kontan yang ada di dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Kas meliputi uang tunai yang berbentuk baik kertas maupun logam, baik yang ada di tangan perusahaan atau cash in hand atau yang ada di bank, serta cek, demand deposit, money order atau kas bond, dan lain-lain. Nah, di dalam kas merupakan aktiva yang paling lancar dan mempunyai kedudukan sentral atau kedudukan yang paling utama dalam menjaga kelancaran operasi perusahaan. Nah, jumlah kas yang berlebihan itu akan menyerap dana modal kerja yang mahal sehingga menaikkan beban tetap perusahaan. Kekurangan kas dapat mengakibatkan tidak terbayarnya kewajiban-kewajiban yang ada di perusahaan seperti hutang gaji, bunga bank, hutang dagang, dan sebagainya. Akibatnya selanjutnya akan menurunkan produktivitas kerja serta merugikan nama baik perusahaan di mata para pemasok. Ada beberapa motif dalam memiliki kas, yaitu menurut John Maynard Keynes, ada 3 motif dalam memiliki kas, yaitu yang pertama motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Nah, motif transaksi yaitu kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi seperti membayar upah tenaga kerja, membeli bahan baku, membayar biaya listrik, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu motif berjaga-jaga. Kas diperlukan untuk berjaga-jaga menghadapi ketidakpastian di masa akan datang. Nah, yang ketiga yaitu motif spekulasi. Kebutuhan kas untuk memperoleh keuntungan karena perubahan harga surat berharga menjadi investasi surat berharga. Kas diperlukan adanya manajemen kas. Nah, manajemen kas ini dapat didefinisikan sebagai pengoptimasian penggunaan kas sebagai aktiva. Hal ini berarti tidak boleh terjadinya adanya kegagalan pemakaian kas dan pengawasan terhadap posisi kas. Nah, kemudian untuk menentukan berapa besarnya kas minimal yang harus ada dan menentukan berapa kas yang ideal yang boleh disimpan sehingga operasi perusahaan tidak terganggu dan kas yang ada tidak menganggur terlalu lebih lama, serta pengendalian dan pengawasan terhadap kas. Manajemen kas. Tujuan manajemen kas ini bisa dilihat dari segi likuiditas dan segi earningnya. Nah, dari segi likuiditas, manajemen itu harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada di dalam perusahaan. Dan dari segi earning, tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu, manajemen harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis. Manajemen kas, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh manajer keuangan ketika mengelola kas. Yang pertama yaitu mempercepat pemasukan kas, memperlambat pengeluaran kas, dan memelihara saldo kas yang optimal. Mempercepat pemasukan kas. Ada beberapa cara untuk mempercepat pemasukan kas, yaitu yang pertama dengan adanya penjualan kas. Cara ini merupakan cara yang tentunya paling langsung, yaitu dengan penjualan kas tanpa piutang, maka manajer keuangan akan memperoleh kas. Nah, yang kedua dengan adanya potongan kas atau kas diskon, maka potongan kas ini ditujukan untuk mempercepat pembayaran piutang oleh pembeli ataupun pelanggan perusahaan. Nah, yang terakhir yaitu dengan adanya desentralisasi pusat penerimaan pembayaran. Ada beberapa cara untuk memperlambat pengeluaran kas, yaitu yang pertama dengan pembelian dengan kredit, yang kedua dengan menggunakan draft atau kas bond, dan yang ketiga cek dibayar pada hari tertentu. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua oleh Saudari Sarifah Aini Kembaren. Perencanaan kas. Aspek utama perencanaan kas adalah penyusunan anggaran kas. Manajer harus menyiapkan daftar kegiatan untuk mencari kas atau pendanaan dan kegiatan menggunakan kas atau pengoperasian dan penginvestasian, atau membuat proyeksi cash inflow, cash outflow, dan balance atau saldo.
Perencanaan kas. Agar tujuan tercapai, ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan sumber penerimaan kas. Yang kedua, menentukan rencana penggunaan kas. Berdasarkan dua hal tersebut, maka manajemen dapat mengetahui seberapa besar kas yang dibutuhkan atau seberapa besar kas yang menganggur. Kemudian, dapat ditentukan langkah selanjutnya terhadap kas yang berlebihan atau menganggur. Sumber kas. Pengeluaran tanda bukti utang atau wesel, utang obligasi, utang bank, dan lain-lain. Penerimaan di luar usaha perusahaan, contohnya bunga. Adanya penerimaan kas dari sewa, bunga atau dividen, hadiah atau restitusi pajak dari periode sebelumnya, penjualan atau emisi saham, atau adanya penambahan modal oleh pemilik, penjualan aset tetap, dan hasil penjualan tunai dan penerimaan piutang. Penggunaan kas, yaitu pembayaran utang jangka panjang atau jangka pendek, pembayaran sewa, bunga dan pajak, pembelian barang dagangan secara tunai, pembayaran biaya operasi perusahaan seperti pembayaran gaji, pembelian surplus kantor, biaya iklan dan lain-lain, pengeluaran kas untuk membayar dividen, pengambilan kas dari perusahaan oleh pemilik, pembelian kembali saham yang beredar, pembelian aset tetap, pembelian saham atau obligasi secara investasi jangka pendek atau jangka panjang, pengeluaran untuk biaya produksi atau BBB, BTK, dan BOP. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan kas, yaitu adanya hubungan finansial yang baik dengan bank-bank, anggaran kas, penyimpanan terhadap aliran kas yang diperkirakan, perimbangan antara cash inflow dan cash outflow. Safety level of cash balance. Saldo kas minimum yang perlu dimiliki oleh perusahaan untuk melindungi perusahaan dari risiko kesalahan-kesalahan saldo kas. Safety level of cash balance sebaiknya ditetapkan untuk periode normal dan periode puncak. Periode puncak adalah periode di mana kebutuhan akan kas memuncak. Rumus safety level of cash balance. Jumlah hari yang diinginkan dikali rata-rata harian pengeluaran kas. Contoh yang pertama, perusahaan armada menetapkan bahwa safety level of cash harus cukup untuk menutup pengeluaran selama 7 hari. Pengeluaran kas rata-rata sehari berjumlah 600.000. Jadi, safety level of cash balance sama dengan 7 dikali 600.000 sama dengan 4.200.000. Contoh yang kedua, selama 3 hari puncak dalam bulan Agustus pengeluaran kas perusahaan armada berturut-turut 750, 800, dan 850. Rata-rata pengeluaran kas adalah 800.000. Bila mana jumlah hari yang diinginkan pada periode puncak adalah 5 hari, maka safety level of cash balance pada periode puncak perusahaan armada adalah 5 dikali 8. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh Alif Laila Sari Saragi. Bukan saldo kas optimal atau model Baumol. Total biaya transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal. Yang pertama ialah biaya simpan yang berupa biaya kesempatan atau opportunity cost yang muncul karena perusahaan memegang kas, bukannya memegang satuan harga. Dengan kata lain, biaya kesempatan adalah pendapatan bunga yang tidak bisa diperoleh karena perusahaan memegang kas. Yang kedua, biaya transaksi, yaitu biaya transaksi dihitung dari biaya yang harus dikeluarkan ketika manajer keuangan menjual surat berharga. Dengan kata lain, biaya transaksi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh saldo kas tersebut. Tentukan saldo kas optimal di model Baumol yaitu dengan cara total biaya transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal terdiri dari 2 item, yaitu biaya simpan dan biaya transaksi. Dengan rumus biaya total sama dengan biaya simpan ditambah biaya transaksi, yaitu TC sama dengan buka kurung C per 2 dikali I ditambah T per C dikali F. Kemudian C sama dengan buka kurung 2 dikali F dikali T tutup kurung dibagi I pangkat 1/2. Keterangan C sama dengan saldo kas optimal, I sama dengan tingkat bunga atau biaya simpan karena memegang kas, T sama dengan total kebutuhan kas dalam satu periode, dan B
Biaya order kas, biaya tetap untuk memperoleh kas atau menjual sekuritas. Dalam menentukan saldo kas optimal di model Baumol yaitu seperti yang saya paparkan. Contoh, kebutuhan kas perusahaan selama 1 bulan terdiri dari 20 juta rupiah. Perusahaan memperoleh kas dengan menjual surat berharga. Biaya transaksi perolehan kas adalah 10.000, sedangkan tingkat bunga adalah 18% per tahun atau 1,5% per bulan. Saldo kas dapat dihitung sebagai berikut. C sama dengan 2 dikali 10.000 dikali 20 juta dibagi 0,015 pangkat 1/2 sama dengan 5.163.978. Saldo kas yang optimal adalah 5.163.978. Model random aliran kas atau model Miller-Orr. Perusahaan perlu menetapkan batas atas atau H dan batas bawah atau Z saldo kas. Apabila saldo kas mencapai batas atas, perusahaan perlu merubah sejumlah tertentu kas agar saldo kas kembali ke jumlah yang diinginkan. Sebaliknya, apabila saldo kas menurun, perusahaan perlu menjual sekuritas. Seperti pada gambar tampilan di sini. Batas atas dalam gambar tersebut ditunjukkan oleh garis H dan batas bawah oleh titik 0. Perbaikan model Baumol 1966. Model Miller dan Orr. Nilai Z, H, dan C bisa dihitung dengan formula Z sama dengan dalam kurung 3F sigma kuadrat per 4K tutup kurung sepertiga. H sama dengan 3Z, C sama dengan 4Z per 3. Keterangannya, Z sama dengan batas bawah yang akan dicari atau saldo kas sasaran, H sama dengan batas atas, F biaya transaksi tetap, pembelian atau penjualan surat berharga, sigma kuadrat varians aliran kas bersih harian, K tingkat bunga harian pada surat berharga, dan C rata-rata saldo kas. The Miller-Orr model. Perusahaan membiarkan saldo kas untuk bergerak secara acak di antara batas kendali atas dan bawah. Ketika saldo kas menyentuh batas kendali atas, H, kas diinvestasikan di tempat lain untuk mencapai target saldo kas Z. Sebagaimana pada gambarnya, ketika kas menyentuh batas kendali bawah L, investasi dijual untuk memperoleh kas agar mencapai target saldo kas. The Miller-Orr model matematika. Dengan L yang ditetapkan oleh perusahaan, The Miller-Orr model menyelesaikan untuk Z dan H. Z sama dengan 3/3F sigma kuadrat per 4K ditambah L. H sama dengan 3Z dikurang 2L, di mana sigma kuadrat adalah varian dari arus kas harian bersih. Rata-rata saldo kas pada Miller-Orr model adalah average cash balance sama dengan 4Z dikurang L per 3. Contohnya, penyimpangan aliran kas bersih harian adalah 2.000, tingkat bunganya adalah 10% per tahun. Biaya transaksi pembelian surat berharga adalah 100.000. Berapa saldo kas sasaran dan batas atas jika batas bawahnya adalah 0 rupiah? Kita akan menjawabnya. K sama dengan 0,1 per 365 sama dengan 0,000274. Varians aliran kas bersih harian sigma kuadrat sama dengan 2000 pangkat 2 sama dengan 4000. Batas bawah atau Z dan batas atas atau H dihitung sebagai berikut. Z sama dengan 3 dikali 100.000 dikali 4.000 dibagi 4 dikali 0,000274 pangkat sepertiga sama dengan 103.68.000. H sama dengan 103.68.000 dikali 3 sama dengan 309.204.000. Rata-rata saldo kas adalah C sama dengan
4 dikali 103 68.000 dibagi 3 sama dengan 137.424. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.